Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026, tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alai hamu akka haholongan, pauli-uli hamu madirimu na di atas haporsyamu na nabadia situtu. Jala martangi yang di bagasa ton di perbadia. Ramoti hamu madirimu na di bagasan holong ni roha ni dewata. Mai-mai mamahamu di asi ni roha ni Tuhatta Yesus Kristus. Asa sahat hamu tuhanguluan na saliling nililing na. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penulis surat Yudas menulis surat kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka. Guru-guru palsu tersebut terlihat begitu baik di depan mata, tetapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah demi memuaskan keinginan dan nafsu mereka. Kalau dalam ayat 19, Yudas sudah menunjukkan ciri-ciri apa yang ada di dalam diri orang yang sesat pada masa itu, maka dalam ayat 20 sampai ayat 21, ia menyatakan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Yang pertama, membangun diri. Penting untuk kita perhatikan bagaimana pertumbuhan iman kita saat ini. Ibarat bangunan, tanpa fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah runtuh ketika badai datang. Membangun diri dengan belajar firman Tuhan melalui doa yang dipimpin Roh Kudus harus dilakukan terus-menerus sampai menunjukkan versi terbaik menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, memelihara diri. Seperti seorang petani merawat tanaman supaya tetap hidup dan bertumbuh, demikian juga orang percaya dalam memelihara diri supaya iman tetap sehat dan bertumbuh. Memelihara diri berarti tidak kompromi dengan dosa, menjaga hati dan pikiran agar tidak jatuh dalam iri hati, kebencian, kesombongan, kerakusan, dan pikiran yang tidak benar. Yang ketiga, menantikan rahmat Tuhan. Dalam menantikan dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Menantikan rahmat Tuhan bukan berarti pasif. Kata aslinya menggambarkan sikap penuh antisipasi, siap sedia, dan kerinduan yang mendalam. Seperti seorang penjaga yang menantikan fajar menyingsing. Menantikan rahmat Tuhan adalah hidup dengan penuh pengharapan kepada kasih dan pertolongan Tuhan, sambil percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membangun diri atau akar iman, memelihara diri atau gaya hidup saat ini, dan menantikan rahmat atau pengharapan masa depan adalah 3 hal yang perlu untuk kita pergumulkan saat ini. Media sosial mempermudah penyebaran filsafat sekuler, relativisme moral, dan dekonstruksi iman yang menggoyahkan orang Kristen saat ini. Manusia saat ini sudah terbiasa dengan segala hal yang instan, sehingga mudah cemas, stres, dan kehilangan harapan saat menghadapi kesulitan yang berkepanjangan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kekuatan rohani harus tetap dijaga. Firman Tuhan saat ini menjadi panduan bagaimana kita bertahan hidup rohani di tengah dunia yang mengalami krisis moral. Di tengah dunia yang cepat berubah-ubah, tetaplah membangun iman, hidup dalam doa, menjaga diri dalam kasih Allah, dan menantikan rahmat Tuhan dengan setia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Tuhan, kuatkanlah kami di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Ajar kami untuk tetap setia membaca firman-Mu, hidup dalam doa, dan tinggal dalam kasih-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar tidak mudah disesatkan oleh dunia. Kami juga memohon, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dalam aktivitas hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan ajarilah kami untuk tetap menyerahkan hidup kami, supaya hati kami dipenuhi rasa syukur. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.